Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Ibu di sini akan menjelaskan lanjutan dari materi kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dongeng dan golongan-golongan dongeng. Dan untuk minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerita pada dongeng. Struktur cerita pada dongeng itu ada 5. Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah pelaku. Yang ketiga latar. Yang keempat adalah alur cerita. Dan yang kelima adalah amanat. Kita bahas satu persatu ya. Struktur dongeng yang pertama adalah tema. Yang pertama adalah tema. Pada saat kita ingin mendongengkan sesuatu atau kita ingin membuat sebuah cerita atau kita ingin membuat sebuah karangan, kita harus cari tahu dulu apa tema yang akan kita ambil. Kita mau membuat sebuah cerita tentang apa? Itulah yang harus pertama kali kalian perhatikan. Jadi temanya itu apa yang akan kalian ambil? Misalkan contoh tema, Ibu mau membuat sebuah cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Misalkan, itu sama ya seperti cerita Malin Kundang. Nah, temanya udah dapet nih tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Lalu apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita harus menentukan pelakunya. Setelah kita menentukan tema, kita harus menentukan pelakunya, ya kan? Yang kedua adalah pelaku. Setelah tema kita tentukan, maka pelakunya harus kita tentukan. Gak mungkin dalam sebuah cerita itu tidak ada pelaku, itu tidak mungkin. Kalian pasti nonton film, nonton sinetron, nonton drama, dan nonton semuanya kan? Apakah dalam sebuah cerita tersebut ada pelakunya atau tidak ada pelakunya? Semua pasti ada pelakunya. Ada pemerannya atau ada tokohnya. Karena apa? Karena sebuah film atau sebuah cerita kalau tidak ada pelakunya, apa yang akan kita ceritakan? Siapa yang akan berperan? Jadi penting juga dalam sebuah cerita itu harus ada pelaku, harus ada pemeran, harus ada tokoh. Kita ambil contoh yang paling tema. Tema Ibu udah ambil cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Lalu setelah itu pelakunya adalah misalnya si Malin Kundang dan ibunya. Kita hubungkan saja dengan cerita Malin Kundang ya. Jadi pelakunya itu ada 2. Yang sangat terkenal dalam cerita Malin Kundang adalah Malin dan ibunya. Kalau tidak ada Malin dan ibunya, apa yang akan kita ceritakan? Tidak ada. Jadi maka dari itu dalam sebuah dongeng atau dalam sebuah cerita itu sangat penting pelaku, tema. Gitu ya. Tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gagasan atau ide pokok apabila kita sebagai pengarang ingin membuat sebuah cerita. Itu tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok untuk pengarang membuat sebuah cerita atau tulisan. Pelaku. Apa itu pelaku? Pelaku adalah pemeran atau tokoh yang akan memainkan dalam sebuah cerita. Itu pengertian pelaku, ya. Pelaku adalah pemeran atau tokoh yang akan memainkan sebuah cerita. Oke, kita lanjut yang ketiga. Setelah kita menentukan tema, lalu ada tokohnya juga yang akan memerankan, maka yang selanjutnya adalah latar. Apa itu latar? Ya. Latar. Jadi latar itu adalah sebuah tempat atau sebuah waktu. Kapan waktunya
semuanya itu harus kita jelaskan. Latarnya di mana ya? Kira-kira enaknya diambilnya kapan ya gitu. Jadi dalam sebuah cerita itu harus ada tempat dan waktu. Misalnya pada cerita Malin Kundang itu tempatnya ada di daerah Sumatera, ya kan? Kalian pasti semuanya pernah mendengar cerita Malin Kundang. Misalnya cerita Malin Kundang itu adanya di daerah Sumatera dan waktunya adalah misalnya pada zaman dahulu kala. Ini sebuah cerita tentang Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya atau yang lain-lain bla 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 kalian kalau mau membuat sebuah cerita. Jadi ada tempat dan ada waktu. Latar adalah tempat dan waktu apabila kita ingin membuat sebuah cerita. Jadi harus menentukan tempat dan waktu pada saat kita ingin membuat sebuah cerita. Itu adalah latar. Kita lanjut yang keempat. Oke, yang keempat adalah alur cerita. Apa itu alur cerita? Alur cerita itu adalah rangkaian sebuah cerita. Kita ceritakan semuanya mulai dari A sampai Z, ya kan? Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi rangkaian ceritanya harus kita perjelas. Jadi ceritanya mau kita bikin seperti apa? Itu ada cerita. Kalaupun misalnya kalian ingin mendongengkan atau ingin menceritakan sebuah cerita kepada adik-adik kalian atau ke teman kalian atau keponakan kalian semuanya, kalian harus menceritakan sebuah cerita dari awal sampai akhir. Jangan sampai kalian menceritakan cerita dari tengah dulu sampai ke akhir, dari akhir lalu kalian ke awal. Nah itu yang mendengarnya akan pusing, akan bingung. Jadi kita harus menceritakan sebuah cerita itu dari awal sampai ke akhir. Rangkaian sebuah cerita itu adalah alur cerita. Jadi mulai dari A, B, C, D dan seterusnya harus diperjelas. Jadi alur cerita adalah rangkaian sebuah cerita. Itu namanya alur cerita. Mulai dari awal kejadian sampai kejadian itu berakhir. Jadi alur cerita itu adalah intinya rangkaian sebuah cerita. Paham ya sampai sini? Yang terakhir dan yang kelima terakhir adalah amanat. Yang kelima adalah amanat. Apa itu amanat? Ada yang tahu amanat? Amanat itu udah nggak asing lagi ya buat kita semua. Amanat itu adalah pesan. Kira-kira apa ya pesan dari cerita tersebut? Kita ambil contoh yang cerita Malin Kundang tadi. Apa pesan dari cerita Malin Kundang? Ibu paham kalian semua pasti sudah mengetahui cerita tentang Malin Kundang. Apa pesan moral dari cerita Malin Kundang? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama sama ibu kita. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu adalah amanat dari cerita Malin Kundang. Ya kan? Bener gak? Nah, ada lagi amanat dari cerita, misalnya kita ambil cerita tentang si kelinci dan kura-kura. Dongeng Sasatoa menceritakan tentang kelinci dan kura-kura. Apa amanat dari cerita kelinci dan kura-kura? Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Kita harus mau bekerja keras. Apa yang mau kita inginkan, itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Itu ya, itu pesan dari cerita kelinci dan kura-kura. Itu jadi amanat itu adalah sebuah pesan moral yang akan disampaikan dari sebuah cerita. Apa nih ceritanya, tentang apa, terus pesannya apa yang akan disampaikan dari pesan tersebut, gitu ya. Ini
misalkan kalian takutnya tidak mengerti. Jadi ibu jelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, tema, perahu, latar, alur, cerita, dan amanat ini sering banget muncul di pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Sunda itu intinya sama, hanya dalam bentuk perbedaan bahasa aja. Tapi untuk materi kita hampir sama, ya. Tema adalah gagasan atau ide pokok. Pelaku adalah tokoh atau peran yang akan memainkan sebuah cerita atau yang ada di cerita tersebut. Contoh kelinci dan kura-kura, berarti pelakunya adalah si kelinci dan si kura-kura. Misalkan Malin Kundang, berarti pelakunya adalah Malin Kundang dan ibunya. Ada juga ayah mertuanya, ada juga istrinya dan lain sebagainya. Tapi yang lebih terkenal di cerita Malin Kundang, pelakunya adalah Malin dan ibunya. Itu ya. Latar itu tempat dan waktu. Tempatnya harus jelas dan waktunya pun harus jelas. Alur cerita berarti adalah rangkaian sebuah cerita, mulai dari A sampai Z atau dimulai dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya itu harus jelas. Kalau kita ingin menceritakan sebuah dongeng ke saudara, adik-adik atau keluarga, ya kita harus menceritakan semuanya mulai dari awal sampai akhir. Biar yang mendengarnya pun enak, jelas, paham, gitu ya. Terus amanat. Apa amanat yang akan disampaikan oleh cerita tersebut? Jadi harus jelas. Malin Kundang amanatnya seperti yang tadi. Tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Gitu. Paham ya sampai sini? Sampai struktur dongeng, mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa langsung tanya ke WhatsApp ibu, atau kalian langsung bertanya di kolom komentar yang ada di video ini. Ibu akan